Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Husna Alimah. Saya Najwa Ramadhani. Dan teman saya lalu Rifki yang sedang jadi kameramen. Ini kami berada di Pasar Krayan untuk mewawancarai sebuah toko yang memproduksi obat tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari D3 Farmasi Kampus Muhammadiyah. Izinkan saya kunjungan dan wawancara kepada pelaku usaha obat tradisional di Kota Palangkaraya mengetahui proses pembuatan serta pemasaran produk obat tradisional yang diproduksikan. Saat ini kami telah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Rizal ya. Langsung tanya. Pak, bisa diceritakan nama usaha dan sejak kapan usaha ini dilaksanakan? Kalau nama usahanya Mama Rahmat, nama tokonya di sini. Tapi kalau yang sejak usaha ini didirikan itu sekitar 7 tahun lebih 7 tahun lebih ya nggak sih? Pak? Sebelum Covid. Kalau usaha sendiri. Usaha sendiri ya. Apa yang melatar belakangi Bapak mendirikan usaha obat tradisional ini? Ini sudah turun-temurun deh. Oh, turun-temurunnya. Dari nenek moyang istriku sampai ibunya sampai istriku. Sejak ini ya. Nah, Produk apa sejak yang diproduksikan atau dijual? Produksi apa aja? macam-macam kayak rujaka, Kayak minyak dayak ya. Ya, Apa bahan baku utama yang dilakukan dalam pembuatan obat tersebut, produk tersebut? bahan bakunya ya kita beli juga sih sama orang. Beli ya? Beli sama orang, terus akar-akarnya ya ginseng hitam, Ginseng ya? kuning. Kalau boleh tahu dari mana bahan baku diperoleh? Kayak ginsengnya, Kalau ginsengnya kita pesan sama orang kampung. langsung dari kampungnya ya? Langsung sama orang kampung kita pesan. Jadi kalau kita pesan langsung diantar mereka ke sini. Boleh diceritakan bagaimana proses pembuatan produk obat tradisional di tempat ini? Kayak seperti ini, minyak urut dayaknya. Kalau ini kita beli yang sudah jadi. Oh, langsung jadi ya? Bahannya, jadi kita tinggal campurin akar sama itunya aja lagi. Apakah ada tahapan khusus untuk menjaga kualitas bahan ini? Yalah, pasti ada lah tahapannya. Yang pasti dulu kualitasnya kan orang sudah suka yang panas. Panas ya? Jadi tetap yang kayak gitu kita bikin. Ya yang dikurang-kurangin yang bahannya itu nah. Gila. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu batch produk? Lanjut Manfaat produk atau khasiat utama dari produk yang dihasilkan? Ini buat macam-macam ini buat asam urat, sakit pinggang. Itu yang paling utama. Bagaimana cara penggunaan produk yang benar bagi konsumen? Kalau misalnya asam urat jangan dulu diolesin aja kalau asam urat. Tapi kalau misalnya sakit pinggang itu harus diurut, dipijat kayak gitu. Apakah produk yang dibuat memiliki izin edar atau sertifikat tertentu? Kalau di luar dari BPOM nggak ada sih, cuman kalau di usaha dari dinas kota ada. Bagaimana cara menjaga mutu dan keamanan produk sebelum dipasarkan? Ada sih, nggak ada yang buat yang keamanan yang harus itu nggak ada. Berarti cukup jaga kebersihan. Cukup jaga kebersihan aja sama kualitasnya itu aja. Kalau kualitasnya nggak dijaga kan orang sekali beli bisa nggak beli lagi kan. Kalau setelah orang beli, ini boleh kena matahari kah atau kayak gimana? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, biar kena matahari nggak apa-apa. Siapa target konsumen dari produk yang dipasarkan? Target konsumen dari produk yang dipasarkan. Target maksudnya Misalnya targetnya ibu-ibu kah? oh itu nggak pasti ibu-ibu anak kecil bisa anak usia. Strategi pemasaran yang dilakukan saat ini bagaimana ya Pak? Nggak ada sih, orang datang sendiri aja ke sini ya. Yang kita promosi Untuk inovasi atau pengembangan produk yang sedang dilakukan, apakah ada perencanaan Pak?
Menurut Bapak bagaimana prospek usaha obat tradisional di masa depan nanti? Kayak gini aja terus ya, lancar terus kan. Ada yang untuk akhir kan Ya, tahun-tahun itu aja kan. Tahun. pesan atau saran Bapak bagi masyarakat yang ingin menggunakan obat tradisional itu bagaimana Pak? Kalau tergantung orangnya sih, misalnya orang sakit pinggang, misalnya kan mau obat kita kasih Sesuai kebutuhan aja ya Pak. ah, Pesan Bapak untuk mahasiswa yang lain mempelajari atau mengembangkan obat tradisional itu bagaimana ya Pak? aku kasih saran kan banyak orang yang sama suami rata dia pengen usaha kayak gini, terus aku kasih saran kan di tempat kerja itu ramai, jadi mereka beli di sini. Jual lagi di sana. Nah, lumayan ada yang udah dikirim orang tuanya lagi ongkos apa sewa kos-kosan hasil dia jual Gitu ya. banyak deh sampai dia lulus lah juga. Ini dari sebelum praktik itu kan banyak ada yang dari Medan sekarang sudah Perantau-perantau itu ya Pak. perantau-perantau itu pinter dengan jualan yang kayak gini. Ini kan nggak ada ininya, nggak ada yang busuk atau nggak apa yang kayak makanan kan kayak nasi. Nggak ada. Baik, terima kasih Pak waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga usahanya lancar terus, sukses terus. Ya. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih ya Pak.